Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar Ismail menyoroti kinerja perusahaan daerah Kota Makassar. Dari hasil monitoring dan evaluasi ke-6 perusahaan milik Pemkot Makassar, tak satu pun yang menunjukkan progres baik pada triwulan 1 2025. Alasannya, kata Ismail, pada triwulan pertama banyak pengeluaran dari masing-masing manajemen mengingat momentumnya bertepatan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Diketahui ada 3 perusda yang tidak begitu produktif, antara lain Rumah Potong Hewan, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, dan PD Terminal Metro. Ketua Harian DPD 2 Golkar Makassar ini tak menampik hal tersebut. Ia bahkan sudah melihat langsung kondisi beberapa perusda Makassar kecuali RPH. PD Terminal misalnya, kendala besar yang dihadapi adalah sebuah mobil penumpang antar daerah tak lagi masuk ke terminal. Sementara untuk PD RPH, Ismail menilai tempat pemotongan hewan ternak ini seakan mati suri. Untuk itu, Ismail mengingatkan kinerja perusda harus digenjot pada triwulan kedua. Di sisi lain, ia juga sangat mendukung evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Catatan khusus untuk Perumda Parkir Makassar Raya perlu melakukan pembenahan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran. Menurutnya, sudah seharusnya PD Parkir menggunakan metode cashless atau non-tunai terhadap penarikan tarif parkir. Kita lihat kemarin kita mulai itu baru sekitar 10% semua serapan talanginya. Kemudian terkait dengan prosedur kemarin kan kenapa sudah tidak tercapai di periode pertama, karena banyaknya pengeluaran di saat menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Lebaran. Ya, ada THR-nya, ada sembakonya untuk pembagian, misalnya kayak parkir, ada sembako diberikan semua untuk parkir yang ada di Kota Makassar. Ya, mungkin dari situlah makanya hasil model kemarin harus digenjot di triwulan kedua. Nah, kalau tidak, itu menjadi polisi tertentu Komisi B. Tapi saya sangat mendukung Pak Wali Kota sepenuhnya bahwa kalau dia memang menilai direksi ini kurang maksimal, silakan. Itu bukan wewenang dari saya. Tapi kalau sisi rekomendasi di triwulan pertama ini hampir semua perusda itu tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Kenapa? Itu tadi banyaknya pengeluaran tertentu karena triwulan pertama ini berbarengan dengan Idul Fitri. Pak, ini kan ada beberapa perusda mungkin yang tidak terlalu produktif di terminal, RPH dan juga BPR. Itu bagaimana Pak hasil manajemen untuk begitu? Kalau saya, ini kan sudah kami sidak. Sisa RPH tinggal menunggu jadwal kita sidak karena ini sudah mati suri RPH-nya. Kalau ini yang lain, saya kira begitu butuh manajemen yang betul-betul matang. Kalau soal pihak di Kota Makassar bisa ditingkatkan melalui perusda ini, ya satu aja kuncinya, kayak misalnya parkir harus ada cashless di situ, harus ada barcode. Tidak boleh lagi ada namanya uang tunai di situ, harus non tunai. Kenapa? Karena dari sisi inilah setelah kami mulai beberapa kali ini, di situ letak kebocoran yang banyak di Kota Makassar. Artinya kalau RPH agak sulit untuk diselamatkan ini Pak ya? Kalau RPH kita mau masuk dulu sidak dengan RPH. Kenapa? Kita ternyata dia nyambung dengan P2 pertanian dan perikanan. Kenapa saya bilang begitu? Ternyata pertanian ini memiliki juga tempat di sana untuk bagaimana hewan-hewan yang masuk di Kota Makassar melalui rekomendasinya Bu Kadis bisa dipotong di LPH.
Kalau soal ada beberapa penjualan katanya ada abonnya, ada apanya, nanti kita sidak dulu, baru kita tahu. Tapi kalau terminal Pak, hasil sidakta bagaimana? Kalau hasil terminal kemarin sudah berjalan dengan baik, karena kita tahu semua keluhan terminal itu kan kita lihat bersama semua di Kota Makassar. Iya. Semua mobil-mobil penumpang itu tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi plat kuning, semuanya plat hitam. Coba kita lihat di Dayak, di Malengkeri, itu kan yang ada di Malengkeri itu warna-warna plat kuning itu kan yang ada depan polsek itu udah tinggal berapa doang, yang plat hitam ini yang banyak. Nah itu yang kita mau tertibkan, bagaimana caranya mau ditertibkan kalau kita tidak duduk bersama dulu gitu. Pak, kalau pendapatannya dari 6 Persda ini bagaimana Pak? Kalau dari pendapatannya itu tadi yang saya bilang, mereka sudah berjalan bagus, tetapi di triwulan pertama ini banyak pengeluaran dari yang sebelumnya tidak terjadi di triwulan pertama. Nah, itu tadi karena ada THR di situ, ada sembako yang dia kasih mungkin kepada karyawan karyawan-karyawan yang kerja di sini. Oh itu tadi belum mencapai 10% berarti dari target. Iya, ada beberapa itu baru 10%. Kalau dinas-dinas terkait ya itu tadi penyerapan anggaran kewajiban aja, gaji PNS, personal itu aja yang penting-penting yang keluar. Berarti belum ada program Pak yang Belum jalan? ada, Pak camat-camatnya juga kami panggil belum ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.